Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi desain media interaktif. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar membahas materi tentang menerapkan teknik pemrograman pada multimedia interaktif. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari nanti di sini adalah menerapkan teknik pemrograman coding pada multimedia interaktif, kemudian menyajikan data, informasi, dan mengusulkan ide pemecahan masalah untuk menggunakan program atau coding pada multimedia interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita melihat video pembelajaran dengan teknik rekam layar, di mana wajah kita bisa kelihatan, atau sama seperti ketika sobat berbagi melihat di sini wajah saya bisa kelihatan di layar seperti ini. Nah, jadi akan menjadi lebih menarik kalau misalkan kita membuat video pembelajaran di mana wajah kita akan kelihatan. Ya, jadi lebih interaktif kesannya seperti itu. Nah, gimana cara membuatnya? Oke ya, jadi ikuti terus video ini, jangan di skip ya, karena nanti ketika di skip maka informasinya tidak akan tersampaikan dengan lengkap ya. Tapi sebelum itu silakan subscribe, kemudian silakan like kalau video ini menarik, kemudian silakan komen yang bermanfaat di video ini, kemudian jika konten di video ini bermanfaat, silahkan sobat berbagi bisa share ya. Oke, ikuti terus video ini. Untuk membuat video rekam layar yang seperti saya contohkan yang tadi di depan ya, kita bisa menggunakan software yang sangat powerful sekali, yaitu kita bisa menggunakan salah satu software namanya adalah Bandicam seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Bandicam, jadi silahkan diinstal dulu sebelum menggunakan Bandicam. Oke ya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas atau mengulas tentang feature yang ada di Bandicam. Oke, kita mulai dari home ya, tampilan yang pertama seperti ini. Nah, jadi nanti di sini ini adalah informasi yang berkaitan dengan awal atau permulaan kita menggunakan Bandicam. Kita bisa merekod video kita menggunakan tombol F12, atau bisa kita juga menggunakan di sini tombol untuk mulai merekod. Kemudian kita juga bisa mengcapture image. Jadi selain menjadi video dengan menggunakan Bandicam, kita juga bisa menjadikan file image. Nah, ini seperti ini. Jadi bisa kita gunakan nanti tombol F12 untuk record atau stop dari video kita, dan menggunakan tombol F11 untuk kita capture image. Nah, kemudian kita beralih ke video di sini. Ini adalah daftar video yang pernah kita rekam. Jadi di sini defaultnya Bandicam selalu menyimpan di drive C, kemudian user, kemudian dokumen, kemudian Bandicam. Letak dari folder di mana nanti kita bisa menyimpan video-video kita di sini bisa kita rubah ya, bisa kita ganti ya. Nanti ada caranya bagaimana kita merubahnya. Jadi misalkan kita tidak ingin menyimpannya di drive C ya, kemudian di sini ada image. Nah, sama seperti video, untuk image di sini adalah hasil capturean image yang kita lakukan melalui Bandicam akan tersimpan semua di folder ini. Ya, ini adalah menu yang ada di home. Kemudian kita beralih ke menu general seperti ini. Nah, ini dia ya. Di sini kita bisa merubah output folder dari video kita atau image kita untuk kita simpan. Nah, misalkan saya tidak suka menyimpan di drive C, user, kemudian dokumen, kemudian Bandicam seperti ini, maka saya bisa merubahnya. Misalkan bisa kita letakkan di drive yang lain. Ya, bisa di drive D atau drive E dan lain sebagainya. Silahkan dipilih, ini ada titik 3 ya, tombol dengan titik 3 seperti ini, silahkan diklik saja, kemudian silahkan diatur letaknya di mana, misalkan di drive C ya, atau drive D atau yang lain. Kemudian pilih select folder. Oke ya.
Untuk pertemuan kali ini saya tidak akan merubah letak dari penyimpanan file video saya di sini, maka saya tetap menggunakan drive default dari Bandicam. Ya, kemudian di sampingnya di sini ada tombol open. Kita bisa membuka folder tersebut di mana kita menyimpan file-file video kita dan file-file hasil capture image kita di sini. Bisa kita langsung buka melalui tombol open yang ada di sampingnya, tombol dengan titik 3 yang bisa kita select, kita rubah untuk peletakan dari folder default dari Bandicam. Oke. Kemudian kita juga bisa mengatur Bandicam kita di sini selalu di top ya, di atas dari Windows kita. Di sini bisa kita centang di sini, atau bisa kita atur. Jadi ketika Bandicam ini start, langsung minimize to 3 ya. Bisa kita start di sini. Kemudian bisa juga kita atur apakah Bandicam ini jalan atau ditampilkan ketika Windows kita buka. Ya, bisa kita centang di sini. Ya, tapi untuk yang dua ini sementara tidak kita centang, tapi nanti misalkan sobat berbagi pengen mencentangnya, pengen mengaturnya, silahkan diatur di sini. Kemudian di menu general berikutnya di sini kita bisa mengatur schedule untuk kita record. Ya, bisa kita atur di sini. Ya, bisa kita atur di sini untuk pengaturan recordingnya. Kita bisa membuat schedule. Kapan kita akan merekod dan sebagainya, bisa kita atur semua di sini. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan sobat berbagi ingin mengatur schedule untuk recordingnya, silahkan masuk ke di sini, schedule recording. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk yang bawah di sini, auto complete recording di sini juga bisa kita atur di sini. Kapan ketika complete recordingnya di sini, misalkan kita atur maksimal ya, berapa waktunya, berapa ukurannya. Jadi misalkan kita mengatur untuk recordingnya waktunya misalkan 10 menit, jadi kita 10 menit selesai. Nah, bisa kita atur di sini ya, by recording time, atau bisa juga kita atur di sini secara ukuran atau size. Jadi misalkan ketika kita merekod sudah 10 mega atau 100 mega kemudian berhenti, ya bisa kita atur di sini. Nah, cuma di sini tidak akan saya atur karena saya pengen tiap-tiap video saya berbeda-beda. Jadi makanya di sini saya pilih disable. Jadi auto complete recordingnya disable sesuai dengan nanti kita selesainya kapan. Ya, tidak saya atur by time atau by file size atau by duration second di sini. Ya, saya pilih disable. Oke ya, jadi ini adalah beberapa menu yang ada di menu general. Oke, kita lanjutkan lagi di sini di menu video ya. Nah, kita klik dulu menu video seperti ini. Yang pertama di sini kita bisa membuat hotkey untuk kita melakukan recording atau stop recording kita. Jadi bisa kita atur di sini kalau misalkan kita tidak suka menggunakan tombol yang ada di sini. Ya. Caranya silakan di sini dicentang untuk record atau stop hotkey-nya. Biasanya di sini Bandicam menggunakan F12 ya, tombol F12. Kemudian di Bandicam juga bisa mengatur hotkey untuk pause atau berhenti sebentar di sini. Biasanya di sini menggunakan tombol Shift F12. Kemudian di sini juga bisa kita centang untuk pengaturan mouse kursornya. Ya, jadi saran saya ketika sobat berbagi membuat video pembelajaran dengan teknik rekam layar, maka saya sarankan silakan ditampilkan mouse kursornya. Ya, kalau di Bandicam di sini silakan dicentang di sini, show mouse kursornya silakan dicentang. Kemudian ada juga fasilitas untuk mouse effect. Ya, apakah sobat berbagi ingin menampilkan efek dari mouse-nya ketika diklik atau tidak? Ya, saya sarankan di sini dicentang aja. Jadi kita biar tahu efek ketika ada klik di mouse ya. Kemudian yang paling menarik di sini adalah ini ya, berkaitan dengan penyetingan dari webcam. Pastikan di sini kalau wajah kita pengen kelihatan maka bisa kita centang ya. Jadi nanti akan muncul wajah kita di tempat sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, dipastikan ini centang terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan sobat berbagi tidak ingin kelihatan wajahnya, ya silahkan jangan dicentang.
Tapi saran saya biar nanti kelihatan lebih interaktif, silahkan centang add webcam overlay-nya. Oke, ya sekarang kita lanjut lagi ke menu setting yang lebih advance lagi. Masih tetap di menu video, ya. Kita masuk ke menu setting. Nah, untuk menu setting seperti ini, kita mulai dari sound ya. Pastikan ketika sobat berbagi ingin membuat video pembelajaran berbasis teknik rekam layar, pastikan sound ya ini sudah terinstall terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai nanti soundnya belum terinstall, karena nanti suaranya nggak akan bisa terlihat ya, suaranya nggak akan bisa terdengar ya, nggak akan kedengaran suaranya. Jadi kita menggunakan mikrofon apa, pastikan mikrofon kita di sana sudah terdeteksi. Ya, kebetulan di sini mikrofon yang saya gunakan sudah terdeteksi seperti ini. Kemudian juga kita bisa mengatur di menu setting di sini. Ya, pastikan di sini sudah terdeteksi. Kalau terdeteksi, maka di sini otomatis akan muncul ya mikrofon apa yang kita gunakan. Ya, kalau belum, silakan diinstal terlebih dahulu. Pastikan drivernya terinstall dengan baik. Oke, kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan webcam. Ini yang paling menarik ya. Jadi berkaitan dengan webcam, pastikan webcam kita di sini sudah terdeteksi juga. Ya, kebetulan ini adalah webcam yang saya gunakan sudah terdeteksi, maka otomatis akan muncul di tampilan seperti ini. Kemudian di sampingnya ada menu setting. Nah, setting ini adalah berkaitan dengan setting webcam kita, berkaitan dengan brightness, kontras, saturation, dan lain sebagainya. Bandicam sudah membuatkan di sini setting default. Tapi kalau misalkan kita tidak terlalu suka dengan setting yang diberikan oleh Bandicam, silakan diatur sendiri. Ya, misalkan brightness-nya tidak cocok, misalkan silakan diatur, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ukurannya di sini. Ya, kontrasnya misalkan silakan diatur sendiri. Pastikan settingannya sesuai dengan yang diinginkan. Oke ya, jadi kebetulan kalau saya biasanya menggunakan settingan default dari Bandicam-nya. Oke, kemudian ini adalah formatnya. Pastikan untuk webcamnya saya lebih suka memilih untuk yang auto detect ya, pendeteksian otomatis. Saya pilih seperti ini. Kemudian ini adalah posisi dari wajah kita nanti di video kita mau diletakkan di mana. Saya pilih di sini advance. Nah, ya ini kelihatan. Nah, ini wajah saya sudah kelihatan seperti ini. Apakah nanti ukurannya berapa persentase dan sebagainya bisa diatur di sini. Misalkan 30% itu sekitar segini ya, 30% bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan lagi seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian posisinya bisa kita atur. Nah, ini ya, ini bisa kita atur. Nah, kita mau letakkan di mana? Ini posisinya bisa kita atur. Sementara saya menggunakan default seperti ini. Kemudian posisinya bisa kita atur di kiri atas atau kanan atas atau kiri bawah atau kanan bawah atau full screen seperti ini. Nah, itu kelihatan wajah saya ya. Jadi kelihatan semua besar ya seperti ini. Nah, biasanya ketika kita menggunakan untuk teknik rekam layar, video pembelajaran dengan teknik rekam layar, yang umum diletakkan adalah di pojok kanan bawah seperti ini. Nah, kemudian di sini ada fasilitas nih yang lebih saya sukai di sini, menggunakan use chroma key ya, bisa kita atur di sini secara transparannya. Nah, kelihatan seperti ini ya. Saya besarkan dulu. Nah, seperti ini ya. Kita hilangkan dulu ke set pemilihan warnanya. Saya pilih di sini warna ini misalkan. Nah, saran saya di sini. Nah, ini ya. Jadi antara foreground dengan background ini harus sangat kontras. Yang umum sekali digunakan adalah menggunakan teknik green screen atau layar hijau. Ya, jadi kalau misalkan tidak punya green screen, bisa seperti yang saya gunakan di sini ya, di belakang ini. Ini adalah tembok yang saya cat warna hijau, itu juga boleh. Ya, jadi kalau misalkan punya green screen, layar green screen silakan dipasang di sini. Ya, kenapa? Karena nanti bisa kita buat transparan. Oke ya, caranya saya pilih select, saya pilih seperti ini. Nah, ini akan transparan seperti ini. Ya, kemudian satu di sini letaknya di sebelah kanan bawah seperti ini. Ya, kita bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Ya, saya letakkan kira-kira di sini.
Oke ya, di seperti itu. Atau bisa kita atur juga letaknya di sini juga boleh. Nggak apa-apa, silakan ya. Bebas ya, kita bisa meletakkannya di mana saja. Contohnya misalkan saya letakkan sekarang di kiri bawah seperti ini. Oke ya, saya coba letakkan di sini. Kalau sudah saya oke. Nah, kemudian di sini akan saya advance optionnya, apakah preview webcamnya akan tampilkan di on screen? Jika iya, silakan dicentang. Oke. Nah, oke seperti ini. Nah, nanti dia akan tampil ya. Kemudian berkaitan ini belum merekam ya. Jadi di sini belum merekam. Nanti saya demokan ya ketika kita sudah merekamnya. Nah, berikutnya di sini adalah berkaitan dengan pemformatan ya. Videonya menggunakan format MP4 H264 ya, full size, kemudian 30 frame per second ini sudah defaultnya ya. Jadi audionya menggunakan format ini ya, AAC, Advanced Audio Coding dan seterusnya. Kalau misalkan kita mau melakukan settingan, silakan. Misalkan saya tidak suka dengan MP4, misalkan dengan AVI, boleh diatur di sini. Tapi saran saya, silahkan pilih yang file videonya adalah yang MP4. Kenapa kok bukan AVI? Karena nanti ukuran filenya akan besar. Kemudian saya biasanya menggunakan full size, ya, frame per second-nya adalah biasanya saya gunakan adalah 30. Ini adalah setting default dari Bandicam. Ya, saya ngikut biasanya seperti itu. Oke ya. Nah, ini beberapa pengaturan di setting video yang bisa kita lakukan. Kemudian kita beralih ke image. Nah, di sini kita juga bisa melakukan screen capture, ya, screen capture dengan menggunakan Bandicam. Nanti akan muncul di sini, ya, di image di sini nanti akan muncul yang pernah kita capture itu apa aja akan muncul di sini. Oke ya, jadi pengaturannya bisa kita mengatur, misalkan untuk screen capture kita menggunakan F11. Ya, ini ya, kemudian kita bisa mengatur show mouse cursor dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menambahkan logo, image logo ya, di sini bisa kita setting image logonya. Kalau misalkan kita punya ya image logonya bisa kita tambahkan ya. Image logo yang mau kita tambahkan apa bisa kita letakkan di sini. Ini contohnya adalah sampel.png ya. Tapi itu opsional ya, boleh digunakan, boleh juga tidak ya. Biasanya saya juga jarang menggunakan untuk image logonya. Tapi kalau misalkan sobat berbagi tertarik untuk menambahkan image logo, silahkan. Nah, ini adalah beberapa settingan di Bandicam, sangat simpel sekali, tidak terlalu ribet ya. Nanti bisa sobat berbagi coba-coba sendiri untuk pengaturan dari setting Bandicam ini ya. Silakan diatur sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke ya, nah setelah ini akan saya demokan bagaimana caranya kita untuk melakukan capture video kita. Oke ya, ikuti terus. Oke, nah sekarang kita perhatikan di sini kita mulai untuk melakukan proses recording ya. Pastikan kita sudah menekan tombol untuk memulai record atau tadi kita menggunakan tombol F12. Kemudian perhatikan di sini, ini adalah posisi dari wajah saya ada di kiri bawah ya. Kenapa kok di kiri bawah? Karena tadi ketika saya mengatur di settingan dari Bandicam, posisinya saya pilih di kiri bawah ya. Boleh juga diletakkan di tempat lain, misalkan di kiri atas, di kanan atas, atau di kanan bawah. Silakan, itu opsional, suka-suka kita. Ya, jadi, nah setelah muncul wajah kita seperti ini, nah sekarang kita mau melakukan apa? Misalkan di sini saya mau menjelaskan materi, nah seperti contohnya di depan tadi. Ya, kita coba. Nah, akan muncul seperti ini. Oke ya, jadi di sini kelihatan wajah kita sudah kelihatan, kemudian materi kita sudah kelihatan di belakang kita seperti ini ya. Jadi ini sudah merekam, jadi kita sudah bisa melakukan penjelasan terhadap materi-materi kita sudah bisa melakukan proses pembelajaran seperti ini. Nah, jadi kalau proses pembelajaran seperti ini saya yakin akan menarik ya. Jadi tidak hanya menampilkan slide PowerPoint saja, tapi wajah kita juga bisa kita tampilkan di sini. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu.
untuk pembahasan materi kali ini, ya, bagaimana caranya kita membuat video pembelajaran dengan teknik rekam layar menggunakan Bandicam. Oke ya, saya rasa cukup untuk materi kali ini, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.